lahu al-jabin wa nadaynah ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nashhadul muslimin. Ketika dua-duanya punya divine consciousness, kesadaran ilahinya kuat, mereka nggak banyak berpikir, karena itu datang juga si iblis. Jadi kayak kuat-kuatan gitu kan. Yeah. Kita kan juga suka gitu ya Ibu ya. Biasanya milih baju hari ini mau pakai yang merah apa yang kuning ya. Kuning sama merah itu kan kita selalu dipenuhi dengan pikiran atau pilihan-pilihan ya. Yes. Nah hati-hati berarti kalau kita lagi berpikir tadi, lagi menyadarkan diri kalau misalkan kesadaran ilahinya kurang, khawatir justru lebih kuat di luar pikiran yang di luar ilahi tadi. Makanya mungkin kalau kita santuy ya, nggak terlalu banyak. Biasanya kalau orang kesadaran ilahinya tinggi, dia tidak banyak dipengaruhi oleh opini luar, tidak banyak dipengaruhi oleh eksternal. Orang mau komen apa tentang aku hari ini, orang mau sejulit apa, orang mau sejealous apa, orang mau gimana gitu ya. Thank you, terima kasih. It's not my business gitu. Apapun pikiran kamu, apapun opini kamu, apapun hate kamu, itu bukan urusanku. Urusanku adalah remembrance God. Aku mengingat Allah, mengingat kuasa Allah, mengingat keagungan Allah, dan hatiku selalu bertasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Nafasku berhembus dan mengalir hanya untuk mensucikan nama Allah, bukan untuk drama-drama. Ya mungkin kadang-kadang kita masuk ya ke drama ya. Iya, nah itu kembali lagi tadi cerita Nabi Ismail, pada saat ada syaitan juga yang membisikkan pikiran gitu ya. Maksudnya yang masuk ke pikiran, mengendalikannya gimana? Ya, kalau Ibrahim didatengin iblis. Iblis bilang, Allah nggak pernah respect sama perasaan kamu. Kamu lupa. Kamu itu udah dipecah, udah dijauhkan dari ayahmu, kamu udah pernah dibakar, sekarang kamu disuruh nyembelih. Pokoknya yang namanya iblis tuh ngomongnya bikin kita terpisah dari Allah, bikin kita jauh dari Allah. Itu bocah baru usia belasan loh. Kamu yakin kamu mau ngorbanin dia? Kamu yakin kamu nyembelih dia? Dengan berbagai bisikan, akhirnya itu tadi divine consciousnya Ibrahim lebih kuat. Dia ambillah batu, dilemparlah iblis, dan itu yang jadi simbol, yang jadi ritual ibadah umat Islam dengan melempar jumlah, lempar say, lempar ya gitu. Jadi jangan kalau istilahnya I don't buy, but buy, gitu ya. Aku nggak mau ngurusin kamu, aku nggak mau beli ini, tapi buy or buy. Itu setan itu harus kita buy. Bukan buy dulu ya, tapi dibabaikan. Buy. Dihempaskan, dan itu ngehempasnya pakai zikrullah. Kita nggak akan pernah bisa ngusir setan sendirian. Kita nggak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan setan sendirian. Kita nggak akan pernah terus kuat dengan segala gangguan bisikan setan sendirian. Kita butuh Allah. Ya Allah, bantu aku menghempas wasawis ya. Makanya setelah ada adegan dilempar, terus yakin berdua, Ibrahim dan Ismail yakin bahwa persembahan ini harus segera dikerjakan dengan sempurna. Dan teman-teman dirahmati Allah, ketika kamu menghadapi sebuah persembahan, kamu harus berkorban. Terserah ya fasenya berkorban apapun. Aku dulu punya cita-cita pengen S2 di Mesir, di Azhar, karena buat aku Al Azhar itu kayak yang terbaik di mata aku. Tapi ternyata karena situasi dan kondisi aku harus pulang dan mengorbankan cita-cita aku. Awalnya nggak rela, tapi aku berusaha. Kalau aku sudah diminta korban, aku harus mengorbankan yang terbaik.
Jadi kayak Ibrahim sama Ismail, kalau kita memang harus berkorban, kita harus berikan pengorbanan, persembahan yang terbaik. Jangan asal-asalan, jangan pengorbanan dengan rasa terpaksa, jangan pengorbanan dengan rasa kesal, dengan rasa enggak terima dan macam-macam ya. Apa yang dikatakan Ismail kepada ayah, ayah, ini saking pasrahnya, ini saking divine conscious ya, kesadaran ilahinya luar biasa. Ayah, jika engkau sudah siap untuk menyembelihku, ikatlah kuat-kuat tangan dan kakiku, karena aku takut nanti melakukan perlawanan. Jadi dia punya inisiatif untuk ikatlah yang kuat, ikatlah yang kuat, kemudian sing-singkan bajumu dan ikatlah supaya darahku nanti tidak mengotori bajumu. Bawakan belati yang paling tajam, ya, supaya ketika engkau menyembelihku itu akan memudahkanmu. Dan palingkan jabini, pelipisku, berpaling darimu supaya aku tidak melihatmu dan engkau tidak melihatku. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka fokus memberikan sebuah persembahan. Kita pernah nggak sefokus itu memberikan persembahan kepada Allah? Sefokus itu kalau memang kita harus berkorban, ya sudah, Allah mau apa? Ya, khudh dimana, ya Allah, ambillah darahku jika engkau berkenan. Khudh luhumana, ambillah dagingku jika engkau berkenan. Khudh amwalana, ambillah hartaku. Khudh hayatana, ambillah kehidupanku. Ambil ya Allah jika engkau berkenan, ambillah dan kami rela. Masya Allah ya. Ini aku ingatkan kembali, ini bisa berhasil dengan benar, dengan sempurna kalau kita terus berteman dengan zikrullah. Allah Maha Suci Allah, Allah gak pernah zalim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Allah memilihku di antara sekian umat, aku terpilih. Di antara sekian manusia, aku terpilih untuk memberikan persembahan, untuk menjadi korban. Engkau inginkan perasaanku, ambillah. Engkau inginkan pikiranku, ambillah. Engkau inginkan kehidupanku, ambillah. Allahu Akbar. Dan tentu saja Allah Maha Besar, Allah Maha Agung dari pikiranku. Jangan sampai pikiran kita lebih besar, opini kita lebih besar, selera kita lebih besar, pendapat kita lebih besar. Kalau itu lebih besar, kita nggak akan pernah bisa mempersembahkan apapun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menurut gue ya, opini gue itu tuh nggak sesuai dengan human right. Baik, itu opini. Ini opini aku ya sebagai ahli hukum. Ini melanggar hak anak. Ini bla bla bla. Say, kamu sedang berteman dengan pikiran. Mundur, ambil teman zikrullah, maka kamu akan bisa memberikan persembahan apapun yang sedang Allah kehendaki. Ini disebut dengan Allahu Akbar. Allah lebih besar dari pikiranku. Artinya apa? Bersama Allah kita bisa control our mind. Kita bisa mengontrol pikiran kita. Kita bisa mengontrol feeling kita. Berarti kan kita lebih besar. Kita bisa mengontrol akhlak kita. Banyak orang bilang, aku nggak bisa mengontrol marah aku nggak bisa mengontrol kesedihan, aku nggak bisa mengontrol trauma. Oke, terima itu dulu, nggak apa-apa. Observe itu amati. Nggak perlu kamu, ketika kamu marah, nggak perlu kamu bereaksi. Allah, engkau nggak pernah adil, itu kan reaksi. Aku marah nih, kamu nggak adil. Kalau kamu nggak adil dan kamu dipertemukan dengan jalannya Allah, berarti Allah juga nggak
adil. Udah jadi kemana-mana. Ya, jadi kita kembali lagi bahwa bersama Allah kita akan bisa lebih besar dari pikiran kita dan perasaan kita. Kalau kita nggak berhasil bersama Allah, maka pikiran dan perasaan kita akan menguasai kita. Jadi ketika misalnya teman-teman ya datang apa nih, amarah kah, anxiety, trauma, duka, kepedihan, kepahitan, bahkan galau nggak jelas ya, amati aja, nggak usah kita respon, no respon, nggak usah no reaction, nggak usah bereaksi. Aku pengen nonton drakor, ya udah pengen, tapi aku nggak pernah klik. Aku pengen ngamuk, gitu kan? Ya udah pengen, tapi aku nggak pernah buka mulut misalnya. Aku pengen apa, pokoknya yang dorongan yang negatif, cukup amati with no reaction. Coba setenang itu. Oke marah, aku sedang marah. Ada yang ngajarin nafasan mungkin ya, untuk selain yang diajarkan Rasulullah SAW. Jika kamu marah, kondisi berdiri duduklah, kondisi duduk tidurlah, tetap marah duduklah, kerjakan sholat, baca Al-Quran, berdoalah. Ini semua dalam rangka untuk memperkuat divine consciousness tadi. Kalau nggak gitu kita bisa dikuasai oleh pikiran kita. Oke, amati tanpa reaksi, ini kunci ya. Kalau teman-teman bisa dapat ini, insya Allah bisa lebih wisdom. Karena emosi itu memang hadir. Dia seperti awan. Awan itu hadir, ya sudah, oh awannya hadir, baiklah. Toh awan akan berlalu. Thunder, petir, oh ada petir gitu kan. Petirnya datang, oh ya sudah, kita observe, kita amati, kita temani diri kita dengan zikrullah, kita isi diri kita dengan zikrullah. Apapun teman harus punya pegangan. Pegangan apa? Kalau nggak punya yang pegangannya apa? Sholawatkah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah berikan aku sabarnya Rasul, rahmahnya Rasul, kasihnya Rasul. Ya, ketika kita bersalawat. Atau pegangan apa? La ilaha illallah. Ini juga penting ya. La ilaha illallah ini prinsip emptiness. Kita kosongin diri kita sekosong-kosongnya, karena ketika kita sudah kosong, kita akan menjadi fitrah. Emptiness lah, nggak ada. Ilaha illallah, setelah emptiness, setelah kekosongan harus ada exception, pengecualian, karena kita nggak boleh benar-benar kosong, nggak boleh say, dan nggak mungkin kita kosong. Kadang-kadang sering ada juga ya, mungkin pemahaman kosongkan pikiran, lepaskan beban yang ada di hati dan lain sebagainya. Itu kalau dimaknai benar-benar kosong malah berbahaya. Ya. Justru harus diisi dengan sesuatu yang sangat kuat gitu kali ya. Ya. Jadi kekosongan itu hanya fase aja dulu. Kenapa? Karena terlalu full. Gitu, bukan benar-benar ngosongin, kosong hampa, enggak. Jadi kita udah terlalu full, udah apa ya istilahnya kalau koper. Iya, koper kita tutup ya. Itu kita kalau traveling ya, kalau jangan diingetin. Jadi baru mau belanja nanti jangan sampai penuh plastiknya. Ambil plastik yang lain. Jadi dikosongin. Aku marah, oke. Dengan menghembuskan nafas, aku hembuskan amarah. Itu bisa loh. Iya. Dengan menghembuskan nafas, aku hembuskan kesedihan. Artinya kita lepas, let it go. Biarkan, gak apa-apa, dia ada. Gak usah kita fight, kita gak harus ngelawan kesedihan. Itu kan
ya nggak perlu kita lawan. Kita nggak perlu ngelawan apapun rasa yang sedang ada. Kita hanya perlu waktu untuk oke, kamu hadir, say, kegelapan itu hadir, galaunya hadir, tapi ini nggak lama kamu akan pergi. Bye. Bye gitu ya. Dan itu ketika sudah keluar ya, kita bersih, kita berjumpa dengan Allah jauh lebih ringan, tanpa amarah, tanpa tuntutan, tanpa kepedihan, tanpa apapun, karena alhamdulillah kita sudah baik. Itu namanya fitrah ya. Jadi kita semua terlahir punya fitrah calm. Calm itu tenang. Tranquil itu sakinah. Jadi ketika kita berada di kondisi turbulen, goncangan, berada di kondisi yang tidak stabil, kita sedang keluar dari jalur fitrah kita. Oke, kamu boleh mundur ya, kembali, kosongkan turbulennya, dan kamu akan jadi danau paling tenang yang bisa merefleksikan keindahan nikmat Tuhan. Pernah lihat nggak danau yang tenang? Semua tampak indah ya. Ketika pegunungan, pohon-pohon kita saksikan di danau itu, tapi ketika danau itu ada goncangan, turbulen, maka gambarnya nggak seindah. Ada riak-riak air sedikit gitu ya, kayak ada ketiup angin atau misalnya ada ikan lewat sedikit kan bergoyang. Iya. Akhirnya jadi nggak jelas. Gambar. Gunung tadi gitu, gambar, karena emang masya Allah sih, benar, saya pernah lihat juga, karena ada satu negara yang bersih gitu ya, udaranya, dan yang digambarkan sama ustazah tadi tuh memang nyata. Kalau ada danau tenang, kemudian di sekitarnya itu pemandangannya indah, misalnya ada gunung, ada pohon, ada apapun lah ya yang bisa kita lihat dari mata juga indah. Melihat referensi di danau yang tenang itu memang indah banget, dan itu jiwa kita kayak gitu. Masya Allah. Jiwa kita kayak gitu, kayak danau itu, kalau kita bisa calming, deeply calm, dan kamu akan bisa membaca semua keindahan Tuhan di depan mata kamu, di depan jiwa kamu. Keagungan Tuhan itu terbaca dengan jelas, dengan detail. Subhanallah, sudah punya jiwa setenang danau itu, kamu bisa bergabung dengan danau. Kamu bisa bergabung dengan pohon, gunung, batu, dan rumput. Bisa bergabung dengan seluruh alam, memuja, memuji Tuhan, mengagumi Tuhan. Subhanallah Jabarut, Maha Suci Allah dengan segala keagungan kegagahanmu. Subhanallah Malakut, puji bagi Allah yang memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi. Subuh Kudus, Engkau Maha Suci. Rabbul Malaikah Warruh, Engkaulah Rabbnya Malaikah, Rabbnya Jibril, Rabbnya jiwa-jiwa manusia.
Ya Allah, izinkan kami menjadi danau tenang yang selalu bertasbih. Tasbih kami sebanyak jumlah makhlukmu. Pujian kami sebanyak pasir di lautan. Pujian kami sebanyak tetesan hujan. Pujian kami menggema bersama seluruh ikan penghuni lautan. Pujian kami ya Allah bersama al-hut, ikan terbesar di lautan ataupun ikan terkecil. Adada khalqi wa ridha nafsi. Pujian kami akan memenuhi langit dan bumi. Ridha nafsi, sehingga Engkau berkenan dengan pujian kami dan kami berkenan selalu memujimu. Ya Allah, kami ingin punya hati yang berkenan ketika Engkau menerima seluruh pujian kami. Adada khalqi wa zinata arsy, seberat arasy-Mu. Kami ingin memuja sehingga puja-puji kami memenuhi arasy-Mu, seberat arasy-Mu. Ini sudah di level divine conscious. Ya, kita sudah bersama seluruh makhluk hanya bisa memuja dan memuji dan no complaining. Kita sudah lupa apa itu komplain. Marah, di mana marahku? Sedih, di mana sedih? Kita mencari di mana kesedihan itu ada, di mana trauma itu ada, di mana. Alhamdulillah, yang ada di hatiku adalah tasbih, tahmid, takbir, divine conscious. Masya Allah, ini sebuah pengalaman yang bisa kita jalani kalau memang pintu masuknya harus berkurban pun. Ini akan jadi pengalaman yang menyenangkan, akan jadi pengalaman yang thank you for this experience gitu kan. Mungkin kalau nggak pakai kurban, entah kapan aku bisa ngerasain ini gitu. Allahumma taqabbal minni, Allah terima kurban kami. Luhumaha, daging yang kami sembelih ya, setiap sel darahnya, setiap bulu-bulunya, kukunya, giginya, ini yang Allah terima adalah ketaatannya, yang Allah terima adalah ketakwaannya, yang Allah terima adalah kepasrahan, yang Allah terima adalah adzikr, ingat kepada Allah, yang Allah terima adalah penghambaan kita ya, persembahan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. So istilah korban perasaan ini mungkin bagi sebagian besar orang kita bakal alergi, enggak gitu kan, enggak gitu. Cuman kalau memang kamu berada di fase itu, insya Allah Allah yang akan bantu, Allah yang akan bimbing, Allah yang akan tuntun supaya persembahan dan pengorbanan ini menjadikan kamu hamba terpilih. Innallaha astafaki wa tahharaki. Tujuannya adalah Allah memilihmu, mensucikanmu, menumbuhkan imanmu, memupuk spiritualmu, membuatmu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang Allah tentukan. Gitu. Insya Allah.